Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Jannah dari kelas struktur terhadap B. Saya akan melanjutkan konsep yang kedua ya. Konsep kedua ini diarahkan untuk menyebutkan jenis fungsi dan perbedaannya, sintaks umum dari fungsi tersebut. Berikan contoh. Jadi saya sudah menyiapkan sintaks umum yang sering dipakai ya. Nah, jika kita membicarakan fungsi, jadi di dalam fungsi itu untuk mendeteksi yang kita buat itu fungsi atau bukan, harus ada def ini. Kayak definisi dari fungsi gitu ya. Jadi sebelum kita buat def dulu, baru kita masukkan nama fungsinya. Nah, nama fungsi ini kita tidak boleh kasih jarak ya. Nah, seperti ini tidak akan terbaca. Kita masukkan tanpa jarak atau memberikan tambahan seperti ini. Jadi nama fungsi ini bebas. Kita masukkan contoh juga tidak apa-apa, asalkan nanti ketika dipanggil itu harus sama namanya dengan yang contoh tersebut gitu. Karena yang kita buat adalah fungsi contoh, jadi di sini juga yang kita panggil fungsi contoh. Nah, setelah itu ada parameter. Di dalam parameter ini kita memasukkan kayak data yang akan kita panggil di sini. Oke, pasti ada titik 2 dan ada fungsi print. Fungsi print ini gunanya untuk memanggil, memunculkan hasil dari yang kita buat ya. Dan di sini ada fungsi return juga. Ini untuk mengembalikan data. Jadi seperti perjumlahan itu kita return gitu, membuat list di return seperti itu, dikembalikan lagi datanya, dipanggil lagi seperti itu. Oke, kita langsung aja buat contohnya ya. Contoh dengan parameter, kita masukkan parameter data. Jadi di sini ini tidak perlu ya. Nah, kita akan memanggil data. Kita buat menggunakan looping for. Sebelumnya kita buat untuk mengumpulkan datanya itu di dalam list aja ya. Jadi kita buat list kosong. Nah, seperti ini. Kemudian ada fungsi lagi, itu fungsi input. Kita buat dulu loopingannya ya. For i in range dari data titik 2-nya titik 2. Nah, kita jika ingin user bisa memasukkan angka, memasukkan data, jadi kita menggunakan fungsi input. Nah, fungsi input, terus kita terserah ini masukkan nama apa. Biasanya kalau agar tidak error ya, kita menggunakan integer karena yang mau kita buat ini angka ya, supaya tidak error. Tapi ini sepertinya tidak menggunakan integer juga tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, integer. Nah, ini kita masukkan angka. Masukkan angka. Nah, untuk memasukkan angka yang sudah diinput itu, kita kan tujuannya mau memasukkan angka itu di dalam list ini ya. Jadi kita masukkannya di dalam angka itu. Jadi angka dot append. Append ini untuk menambahkan gitu ya. Menambahkan data dari user. Jadi data dari user itu ada di A ya. Jadi di sini kita masukkan A.
Nah, seperti ini. Barulah kita menggunakan fungsi return. Fungsi return yang kita akan kembalikan itu, jadi datanya akan dikumpulkan di angka ya. Jadi kita return angkanya. Seperti ini. Iya. Terus kita contoh masukkan angka 3 lah. Jadi ini sesuai input akan memasukkan angka sesuai ini ya. Maksudnya jumlahnya ada 3 gitu. Jumlahnya ada 2, ada 3. Jadi kita masuk 2 aja. Setelah itu kita coba run. Nah, ini kita bebas masukkan angkanya. Dia akan terkumpul di sini. Karena datanya kan udah menggunakan fungsi return, jadi dikembalikan di sini dan dikumpulkan dalam angka ini, dimasukkan. Append ini ditambahkan, dimasukkan. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi banyak jenis fungsi ya. Tapi jenis fungsi yang umum digunakan ini seperti ini. Yang pasti ada input, ada print, ada ini buat pengelompokannya. Jadi seperti itu untuk konsep 2. Terima kasih.